Kembali lagi bersama Eliminate Fear di sini. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Tong Tong Sot, penulis Rizkaninda Fitri Maharani, SH. Malam itu, langit Tulungagung gelap total. Cuaca yang tadinya cerah sedikit berawan, kini berganti dengan mendung pekat. Tekanan atmosfer mencapai 1000 ATHP. Pak, apa Bapak yakin akan melakukan semua ini? Kemarin baru saja Bapak mengambil dalam jumlah besar loh. Gak sampai seminggu lalu. Kalau jaraknya terlalu dekat, khawatir ada yang curiga. Asisten Pak Amin berusaha mengingatkan. Saat itu, mereka berdua berada agak jauh dari kantor DPRD tingkat 2. Memarkirkan kendaraan di sebuah rumah kosong, seperti mencoba untuk menghilangkan jejak. Sudah malam, cuma ada satpam yang berjaga malam. Biasanya dia sering ketiduran. Bagaimana kalau ada yang lain? Yang lain siapa? Kalau cuma staf bawah, semua bisa diatur. Pak Amin terdengar sangat yakin. Meski gejolak di jantungnya terdengar berpacu cepat, lebih cepat dari saat apapun juga. Dia akan melakukan segala cara untuk membahagiakan sang istri, membuatnya bergelimang harta. Korupsi, penggelapan, pencurian, pencucian uang, apapun akan diterabasnya. Bahkan, belakangan ini dia ada niat untuk memelihara tuyul, biar keuangannya cepat bertambah drastis. Baik Pak, saya akan berjaga di sini. Kalau Bapak tertangkap tangan, saya tak tahu apa-apa. Sang asisten membuat gerakan dengan telapak tangan yang menutup mata. Pak Amin tak menjawab. Dia hanya keluar dari mobil, meneruskan langkahnya hingga ke dalam halaman gedung DPRD, tingkat 2. Benar saja, tak ada kendala yang berarti. Satpam yang berjaga malam juga sudah terlelap di posnya. Dia pun langsung menuju ke bagian keuangan dan menyalakan komputer utama yang biasa dipakai untuk menghitung keluar masuk uang kantor. Perjalanan dinas minggu lalu diup 50%. Pak Amin bergumam seorang diri sebelum mengutak-atik angka di tabel perinciannya. Kursi yang diduduki Pak Amin tiba-tiba bergoyang-goyang dengan hebat. Padahal tak ada angin yang berembus dari luar jendela. Jendela tertutup rapat. Serapat dia menutup pintu ruangan. Slap, slap, slap. Lampu ruangan berkedip-kedip sesaat. Cahaya yang tadinya seterang lampu neon berdaya 25 watt, kini berubah drastis menjadi 10 watt nyala bohlam biasa. Namun, okus Pak Amin tak sedang berada di situ. Kursi ini sudah tua, membuat orang paranoid saja. Gumamnya setelah memastikan tak ada angin dari luar yang menggoyangkan kursi yang didudukinya itu. Kriut, kriut, kriut. Pergerakan kursi itu makin tak biasa. Kini meliuk-liuk, berputar-putar. Pak Amin merasa bak sedang naik ombak banyu, berbentuk kursi. Pak Amin pun berhenti sesaat dari kegiatannya, bersikap waspada. Ditelisiknya hawa sekitar ruangan yang belum juga berubah. Tetap gerah dan pekat, diiringi kesenyapan yang terlalu. Bayang-bayang cahaya rembulan di luar jendela yang jatuh pada ruangan tersebut menimbulkan ilusi tersendiri. Ada banyak bayangan yang tak sesuai dengan benda aslinya. Termasuk bayangan yang menjulang tinggi, seperti ada seseorang yang tengah duduk tepat di depannya di sebuah kursi usang. Namun, orang tersebut seperti memiliki semacam tanduk atau cula di kepalanya. Pak Amin mengabaikan hal yang menurutnya ilusi, diteruskan gerakan jemarinya di atas tuts-tuts komputer. Dia harus cepat. Keperluan peralatan lain-lain pendukung rapat di-up juga 70%. Kriut, kriut, kriut. Kursi itu terus bergoyang, makin hebat getarannya, seperti terkena guncangan gempa. Zlap, zlap,
Pendar lampu makin tak terkontrol, cahayanya makin meredup parah. Seolah ruangan itu hanya diterangi oleh cahaya bohlam 5 watt. Panik akan gempa berkekuatan dahsyat, Pak Amin langsung menuju brankas. Dia mengambil uang dengan sesuka hatinya tanpa ada rasa bersalah. Dia memang sedikit berbakat dalam mengakses dan menerobos keamanan kantor, entah itu ke sistem jaringan atau keamanan penyimpanan keuangan. Setelah itu, ia segera meninggalkan ruang bagian keuangan dengan amat tergesa-gesa. Saking tergesanya, dia lupa kalau komputer yang baru saja ia gunakan untuk mengutak-atik angka belum sepenuhnya dimatikan. Seorang bendahara kantor yang terkenal jujur mendapati semua keanehan itu pada esok paginya. Semakin menjadi aneh saat CCTV kantor yang menuju ke ruang keuangan gelap total selama beberapa menit di malam sebelumnya. Ia yakin ada sesuatu yang tak beres yang telah terjadi. Nah, begitu dong, Pak. Itu namanya baru sayang istri. Bu Amin sumringah saat melihat nominal uang yang begitu banyak. Ada sekitar 8 digit. Untuk bilangan tingkat 2, nominal itu sudah di luar biasanya. Ya Bu, Bapak capek, mau beristirahat dulu. Pak Amin masuk ke ruang bacanya, seorang diri. Sang istri sama sekali tak mengikuti dan tak peduli. Dia mau kemana dan berbuat apa. Baginya, yang penting uang dan uang. Pak Amin duduk di kursi yang ada di pojok ruangan. Kursi itu menghadap ke jendela halaman depan. Kursi yang diduduki itu bergoyang-goyang hebat, seperti kursi goyang. Padahal dia ingat sekali tidak pernah membeli dan merekomendasikan kursi semacam itu untuk ruang baca dan ruang kerjanya. Kursi goyang hanya sepenuhnya untuk bersantai, bukan untuk diduduki saat dia sedikit tegang dan tengah ingin berpikir serius. Terpekur dia di sana sembari berpikir akan masa depan yang tak pasti dan catatan hitam yang mulai ditorehkannya sendiri. Memang tak ada yang memergoki, tetapi hati kecilnya itu seperti terganggu, terusik sedemikian hebat. Terbayang di wajahnya rakyat-rakyat kelaparan di luar sana dan para mahasiswa yang meminta agar uang UKT diturunkan. Tetapi di sisi lain, dia tak biasa tanpa bayang pesona wajah sang istri di sisinya. Ketakutannya akan dipecat sebagai suami, begitu akut dan mendarah daging. Lampu ruangan berkedip sesaat sebelum mati total. Cahaya bulan purnama di atas langit pun mengambil kontrol sepenuhnya, menggantikan sumber cahaya ruangan berupa lampu berdaya 40 watt yang baru saja padam, remang-remang dan gelap. Hanya ada bayangan siluet yang mengitar di sekitar yang tak sesuai dengan aslinya. Pak Amin melihat seperti ada sesuatu yang tengah duduk tepat di depannya, di sebuah kursi kayu, bayangan yang menjulang tinggi. Dalam penglihatannya, sosok tersebut seakan memiliki semacam tanduk atau cula di kepalanya. Kenapa sakit sekali. Dia tersadar dari lamunan dan sontak berdiri dari duduknya. Dia memegang pantatnya yang teramat pedih, seperti habis dihujam oleh ribuan paku dan duri tajam. Dilihat dudukan kursinya, normal. Idak ada duri atau hal lain yang mengganjal, ia pun duduk kembali. Tapi rasa sakit kembali dirasakannya, sehingga ia kembali sontak berdiri. Diraba lagi pantatnya. Kali ini, tangannya menemukan bahwa celana pendek yang dikenakannya robek parah di bagian belakang. Bu, Ibu, coba kesini sebentar, Bu. Ibu Amin hanya berdiri di ujung pintu ruangan saat mendengar teriakan dan rintihan kesakitan sang suami. Justru, asistennya yang tanggap darurat membantu sang majikan duduk di kursi lain. Duri, desis sang asisten ketika melihat kursi duduk atasannya. Ada kengerian yang terlihat di kedua bola matanya. Duri apa? Kursi itu sudah dibersihkan dan dilicinkan secara berkala tiap jam sekali. Karena
Tahu itu kursi kesayangan Bapak. Tak ada orang yang berani menyentuh kursi itu. Saya sendiri yang membersihkannya. Bu Amin tak terima dengan tuduhan sepihak itu. Coba Ibu ke sini dan lihat sendiri. Duri di kursi yang biasa diduduki Pak Amin itu. Durinya bukan duri kecil-kecil yang biasa menancap di kaki dan menimbulkan rasa nyeri. Bentuknya besar-besar, mirip tulang ikan terbesar di dunia yang berkubang dengan campuran duri kaktus. Pantat Pak Amin dan seluruh pahanya yang terkena tusukan itu memerah dan seperti terkena luka lebam. Sepertinya ini kerjaan hantu yang menjadi urban legend masyarakat Tulungagung itu, Pak. Hantu yang memang suka mengganggu manusia yang... Asisten Pak Amin terdengar ragu, sehingga menghentikan sekenap kata-katanya. Dia tak punya nyali untuk mengatakan yang sebenarnya, padahal Bu Amin belum juga beranjak pergi. Manusia yang mengambil sesuatu di luar haknya, mengambil hak rakyat banyak. Dia berusaha memperhalus kata korupsi agar tak menyinggung majikannya. Bu Amin berkernyit tak suka dengan cerita itu. Maksudmu, ada hantu yang suka mengganggu Bapak karena mengambil jatah lebih di bulan ini. Asistennya itu mengangguk tanpa penjelasan lebih detail. Dia takut salah ucap. Pak Amin sendiri tak ikut melibatkan diri dalam pembicaraan itu. Bagian pantat hingga kakinya kini terluka parah. Dia nyaris tak bisa bangkit dari posisinya. Dia berjalan tertatih-tatih dari ruang baca menuju kamarnya, dipapah oleh sang asisten. Kedoran di pintu rumah pada pukul 2 dini hari sangat tak biasa. Bu Amin hanya bergumam hebat, malas bangkit dari tempat tidurnya. Pak, ada yang ketuk-ketuk pintu. Pak Amin bangkit dari tidurnya, berjalan sempoyongan ke pintu depan, nyaris oleng dan limbung. Namun, sang asisten sudah membuka pintu lebih dulu. Di balik pintu, tampak beberapa petugas polisi. Selamat malam, kami kesini untuk melakukan penangkapan atas nama Pak Amin Suherman, ketua fraksi dari Partai Delima Merah, atas tuduhan korupsi subsidiar penggelapan uang. Petugas berseragam itu menunjukkan surat penangkapan sebelum menggelandang Pak Amin paksa. Bahkan, Pak Amin belum sempat berganti pakaian. Dia berjalan tertatih di tengah-tengah gerombolan para petugas, berbadan tekap. Entah dari mana, tiba-tiba puluhan wartawan mengerumuninya, mengarahkan lampu blitz dan mikrofon padanya. Pak, apakah Bapak mengakui jika Bapak telah melakukan korupsi? Apa yang memotivasi dan menginspirasi Bapak untuk mengambil langkah yang mengarah pada kejahatan melawan rakyat? Pertanyaan demi pertanyaan terus dilontarkan kepadanya, hatinya terpukul, terhantam telak. Tak ada terdengar suara istrinya yang mengejar atau berteriak agar jangan pergi. Atau pembelaan dari sang asisten bahwa dia tak terlibat dengan semua itu. Asistennya itu sungguh-sungguh membersihkan tangannya, seperti perkataannya tempo hari. Pak Amin berusaha tetap tegar dan tenang di depan kamera, seperti wakil rakyat yang sudah lebih dulu digelandang oleh para petugas dari lembaga anti rasuah. Dia melambaikan tangan dengan senyuman tetap tersungging dari bibirnya. Toh, dia bukan maling ayam. Tak ada tetangga yang akan melempari batu karena kejahatannya. Dia bukan pula maling kelapa. Tak akan ada yang menghajarnya hingga babak belur atau menyorakinya seperti pecundang baru lahir. Dia menoleh ke arah belakang, ke jendela ruang baca rumahnya yang terbuka. Di situ, kursi ruang bacanya tampak bergoyang-goyang. Namun, kursi itu kini tak lagi kosong. Ada sesosok makhluk yang tampak begitu senang hati menempatinya. Sesosok manusia berkepala hewan, yaitu Tong Tong Sot. Jadi, ini kerjaanmu, gumanya sembari meneruskan langkah menuju mobil tahanan.
Di dekat kerumunan wartawan, tampak sosok si bendahara jujur yang mengusut tuntas kasus itu, melihat semua adegan itu dari kejauhan. Bu Amin tak datang pada sidang pertama dan kedua kasus Bapak Amin. Bahkan, dia sudah memberikan kesaksian secara penuh pada petugas pemeriksaan dana korupsi, bahwa dia sama sekali tak terlibat. Dia memiliki alibi pada saat tindak pidana itu terjadi. Selain itu, tak ada pemindahan transfer atas nama Bu Amin, tak ada percakapan jejak digital pada Bu Amin, tak ada apapun. Namanya terlihat bersih, tak bernoda sedikit pun. Sang asisten pun memiliki alibi tengah membeli rokok di toko kelontong saat semua itu terjadi. Mereka berdua masih bebas berkeliaran di luar, sementara Pak Amin harus menebus kesalahannya di balik jeruji besi penjara. Sasongko, ayo ikut Ibu Plesir ke luar negeri. Asisten Pak Amin menatap wanita di hadapannya itu tajam-tajam. Pandangannya begitu dalam dan menghunjam, hingga entah kenapa dia tak bisa lepas. Ada sesuatu dalam raga dan aura wanita itu yang tak bisa ditolak begitu saja. Bagaimana dengan Bapak? Bapak masih lama keluarnya. Itu pun kalau vonisnya tak terlalu berat. Selama Bapak tak di sini, kita nikmati waktu. Bu Amin mendekat ke arah lelaki yang usianya jauh lebih muda 20 tahun darinya itu, dilingkarkan jemarinya dengan berani dan mengundang. Baik Bu, saya ikut. Lilik saja, Lilik Rumiah, itu nama gadis saya. Kursi di ruang baca itu bergoyang-goyang dengan hebat, karena misinya belum sepenuhnya selesai. Sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya, dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan nantikan cerita horor lainnya hanya di Eliminate Fear.